Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Ini adalah edisi ke-10 dari Simulkoi, dan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kolom distilasi. Pastinya setiap teknologi akan terus berkembang menuju arah yang lebih baik dan lebih efisien. Salah satunya juga kolom distilasi. Hari ini kita bakal membahas pengembangan kolom distilasi yang lebih advance daripada yang kita udah bahas di Simulkoi yang sebelumnya, yaitu MVR atau Mechanical Vapor Recompression. Oke, aku mungkin bakal kasih pengantar sedikit gitu ya tentang MVR. Jadi MVR ini udah banyak digunakan buat memisahkan komponen yang titik didihnya itu deketan gitu. Kan susah ya kalau deketan pakai distilasi biasa, nanti misalnya kurang bagus. Nah, nanti pakai MVR ini selain bisa misalnya bagus juga efisien energinya. Kenapa tuh? Karena nanti top vapornya itu bakal dipakai sebagai media pemanas. Jadi top vapornya masuk ke kompresor, terus bakal jadi media pemanas buat si reboilernya. Alhasil reboilernya itu lebih efisien juga gitu. Kira-kira gitu aja pengantarnya. Buat lebih jelasnya, ayo kita baca ke kasusnya. Oke, jadi ini dia kasus Simulkoi ke-10. Jadi kita ingin membantu teman kita yang dia udah ngerancang kolom distilasi tapi ditolak karena katanya energi yang diperlukan terlalu besar. Nah, ini udah ada screenshotan dari simulasinya. Yang ini bakal kita pakai buat jadi bahan optimisasi. Dan aku bakal nyaranin menggunakan MVR di sini kayak yang aku udah bahas di awal. By the way, aku sendiri belajar MVR ini dari Mas Denny Firmansyah. Jadi kalau misalkan Mas Denny nonton, thank you banget ya Mas. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung kita masuk ke simulasinya. Yaps, jadi ini dia simulasinya. Ini yang tadi di screenshot ya di bagian soal. Dan sebenarnya ini teman-teman bisa ngerjain secara mandiri karena sama aja caranya kayak Simulkoi di episode-episode sebelumnya. Nah, aku paling kasih lihat sedikit di sini di tes 100. Jadi yang bakal kita spesifikin di sini adalah kayak kemurniannya gitu di bagian distilat sama di bagian bottom. Karena itu yang diminta sama soal kan. Dia minta kemurnian produk itu harus tetap gitu. Nah, makanya yang dispesifikin ini dua gitu. Oke, jadi ini bisa di screenshot, terus abis itu kita masukin misal ke PowerPoint, biar nanti kita bisa bandingin setelah kita optimasi, kira-kira perbedaannya kayak gimana. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, MVR tuh kayak gimana sih? Jadi di sini udah ada flowsheet simulasinya udah converge. Kira-kira kita bakal bikin kayak gini. Jadi bagian topnya masuk ke kompresor, jadi media pemanas, sebagian jadi produk, sebagian di recycle. Yang bottomnya juga gitu. Sebagian jadi produk, sebagian di recycle balik ke dalam kolom. Buat bikin kayak gini, kita perlu ngikutin step-step kayak gini nih. Step pertama yang harus dilakukan, jadi kita bakal ke kolom environment. Kolom environment ini adalah bagian detail dari distilasi. Jadi bisa dilihat, kita bisa milih kondensernya, bisa klik ke reboilernya, stream-stream di sini juga bisa diklik. Beda kalau misalkan kita balik ke parent, nah ini nggak bisa nih kita klik-klik. Nggak bisa kan, kita klik. Dia bakal jadi satu kesatuan kolom distilasi gitu. Nah, dengan kita ke kolom environment, kita bisa lebih detail, karena kita bisa klik satu-satu gini. Oke, jadi aku bakal show table di bagian to condenser sama to reboiler. Dan ditambahin variabelnya mole fraction. Master mole fraction. Taruh sini, to reboilernya sama kayak yang tadi. Sini. Oke. Sip. Sekarang kita bakal bandingin nih sama yang udah dikerjain sama teman kita. Oke. Nah, kalau dilihat di bagian to reboilernya agak beda karena kemurniannya dia lebih rendah. Jadi kita harus mikir gimana caranya biar ini bisa balik sama kayak di sini. Kenapa harus sama? Karena kalau teman-teman perhatiin, to reboiler itu bakal jadi produk kalau misalkan di MVR. Berarti kan produk kan harus sama kemurniannya ya. Soalnya mintanya kayak gitu. Nah, oke, kalau gitu kita bakal balik ke parent. Sekarang ke monitor. Kita bakal add spec. Ini. Nah, kita bakal pilih stage terbawah nih sebelum reboiler. Terus ini kita masukin 9,965. Komponennya adalah propan. Oke, kita bakal deactivate yang ini. Kita ganti yang ini. Converge. Kita balik sekarang ke kolom environment.
Nah, udah sama kayak yang di soal ya. Jadi tuh reboilernya dia bakal 0,965. Selanjutnya kita bakal show table untuk semua stream yang ada di sini untuk mempermudah perancangan kita dalam membuat MVR. Nanti kita langsung aja ke yang udah beresnya. Sip. Kalau udah beres, nanti bakal jadi kayak gini. Kita bakal snip dia. Set. Kita pindahin ke PowerPoint. Sini. Oke. Ya, jadi sekarang kita udah siap buat bikin MVR-nya. Jadi di sini aku bakal insert namanya absorber. Kenapa pakai absorber? Karena di sini kita bakal nge-sizing atau ngedesain si kolom ini secara rigorous. Jadi kan ini kan satu paket ya, kondensernya, reboilernya. Nah, ini mau secara terpisah kayak yang tadi di subflow sheet, tapi kita bikinnya di parent flow sheet. Caranya kita bikin absorber, karena absorber ini belum punya kondenser dan belum punya reboiler. Kira-kira gitu penjelasannya. Nah, kita bikin feed streamnya. Kita misalkan namanya feed MVR. Ini bakal sama kayak feed yang di sini nih. Nah, di sini. Oke. Terus dia masuk di sini optional inlet stream feed MVR. Nah, kita bakal ikutin sama kayak di yang tadi. 122 stage. 122 masuk di ke berapa nih? 86. Masuk di 86. Bagian atas sama bawahnya apa? Kita lihat di sini. Nah, bagian atasnya adalah reflux dan bagian bawahnya adalah boil up. Jadi dengan kata lain, sekarang kita mau bikin tear stream. Ingat ya, kalau misalkan kita bikin ada recycle, ada namanya tear stream. Dan di sini tear streamnya adalah reflux dan boil up. Jadi kita bakal insert data ini dan masukin ke dalam simulasi sebagai tear stream. Oke, kita masukin 2 material stream. Sorry. Nah, yang atas itu namanya reflux. Masukin data-datanya 20,28 10,18 ATM terus outflow 1,3831 pangkat plus 1,831 plus 04. Oke, composition 0,004 0,996. Udah beres. Sekarang ini bagian boil up-nya. Temperatur 31,14. Pressure-nya 11,2. ATM. Terus ke sini 1,899 plus 04. Komposisi 0,9648 satu lagi 0,0352. Oke. Sekarang bagian atasnya itu reflux, bagian bawahnya boil up. Overhead-nya kita bakal ngikutin sama yang di sini nih, top sama to reboiler. Top sama to reboiler. Oke, kita bisa next. Top stage pressure-nya kan tadi 10,18 ATM. Bagian bawahnya 11,2.
Sorry, 10,18 bar. Mana nih? 10,18 bar. Bagian bawahnya 11,2 bar. Oke. Berarti tadi kita ada salah dikit ya di sini ya. Refluxnya itu 10,18. Ininya 11,2. Oke. Kita balik sini, kita run. Oke teman-teman, sekarang udah converge, jadi kita bakal pasang ada kompresor di atas, T di bawah. Sini. Outletnya tadi 9 tulisannya. Terus misalkan pressure ratio-nya 4. Ya, sekarang turbo boiler ke T. Satu ke HE. Satu lagi propan. Prot strip propan ya tadi tulisannya. Prot, ya betul. Oke. Sekarang splitnya. Nah, buat kita tahu propannya berapa, kita bisa lihat dari sini. Bagian bautnya 812,8. Kita masukin ke propan 812,8. Oke. Sekarang yang HE ini masuk ke heat exchanger. Kita ambil heat exchanger, masuk di HE, keluar from HE. Buat pressure drop kita ambil 0 aja dulu. Terus worksheetnya aku pengen keluaran dari HE nya itu uap jenuh. Nah, sekarang kita tinggal sambungin yang dari kompresor nomor 9 keluar nomor 10. Harusnya udah beres. Oke, siap. Udah mirip belum ya sama yang di sini? Nah, udah ya, 9 sini, 10-nya nanti bakal ke atas. Selanjutnya yang from HE, dia bakal ke recycle. Taruh sini, recycle masuk, 10, from HE. 10-nya itu bakal ke T. Oke. 10. Keluarannya prot propane dan 2 valve. Oke, 2 valve-nya nanti ke kiri ya. Nah, prot propane-nya kita tahu dari mana? Dari sini. Nah, di bagian atas nih. Maaf, dari sini. 873,2 sama gak ya? Sama ya, oke. 873,2. Sip. Berarti di splitnya udah. Tuh. Terus selanjutnya kita bakal ke valve. Nah, tujuannya kan kita mau balikin tekanan dia jadi kayak reflux kan, 10,18. Nih, to valve, keluarannya to cooler. Ini bakal jadi 10,18. Sip. Ya, valve-nya kita taruh sini. Sekarang ke cooler. To cooler, out cooler. Q cooler.
delta P-nya kita ambil 0 aja. Nah, terus fungsi cooler kita bakal ngedinginin out cooler biar sama kayak ini. Nah, ini 20,28. Sip, beres ya. Nah, sekarang ini bakal masuk ke recycle. Cycle out cooler. Nah, nanti outletnya kan bakal ini ya, reflux. Ini juga bakal disambungin. Kayak kemarin kita naikin dulu sensitivity-nya jadi 12. Lalu numerikalnya kita perbesar jumlah iterasinya. Sama kayak juga yang di bawah. Oke, sekarang kita tinggal sambungin. Oke, ini boleh up. Oke. Terus yang ini flux. Oke. Nah, jadi kita udah berhasil nge-convert simulation kita. Jadi step selanjutnya adalah kita bakal ngebandingin hasil MVR kita dengan distilasi yang pertama. Dari segi produk, nih bisa kita lihat bahwa hasilnya sama ya produknya. Tadi sempat aku kelupaan di sini taruh valve, makanya pressure-nya lebih besar dan temperature-nya lebih besar gitu. Sekarang abis ditaruh valve jadi sama. Sini tuh benar-benar sama ya. Nah, terus abis itu dari segi konsumsi energi bisa dilihat di sini Qcon sampai 10 pangkat 4 kilowatt, Qrep-nya juga. Nih, kalau di sini sangat jauh sekali perubahannya gitu. Ya, bisa dilihat bahwa MVR ini sangat menurunkan energi jauh banget gitu ya. Tapi tentunya ada konsiderasi penambahan alat gitu. Di sini ada splitter, ada cooler, ada kompresor, ada heat exchanger. Emang alatnya lebih banyak ya. Ada valve segala macam. Tapi jauh banget energinya drop turun. Sekian video kita kepada hari ini. Semoga semuanya pada paham. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video ini. Sampai jumpa di Simulkoy berikutnya.